Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana anggota kelompok kami ada Ade Putri Nurfadia, dan saya, Maisha Fdaisi Nayuha, ada Agnes Vinta Priscilla, dan juga Wiranto Aji Abimanyu. Judul jurnal yang kami gunakan adalah Classification of Terrestrial Laser Scanner Point Cloud, a Comparison of Method of Lens Sight Monitoring for Mathematical Surface Approximation. Pokok bahasan dari presentasi kami pada malam hari ini adalah Introduction, Methodology, Result, dan Conclusion. Untuk Introduction, di mana Terrestrial Laser Scanner atau TLS merupakan sensor pengukuran bebas kontak yang merekam point cloud dengan menggunakan koordinat dan nilai intensitas untuk setiap titik. Nah, di mana di sini ada metode pemfilteran point cloud tradisional dan juga menggunakan algoritma klasifikasi pembelajaran mesin berdasarkan ekstraksi manual fitur point cloud. Terdapat 3 jenis algoritma yang digunakan di dalam jurnal ini. 3 jenis algoritma ini adalah strategi yang mudah dipahami dan digunakan yang tidak memerlukan keterampilan pemrograman khusus. Jenis algoritma pertama melibatkan pendekatan penyaringan yang sering digunakan untuk menghasilkan model elevasi digital atau DEM. Kemudian, untuk pendekatan kedua terdiri dari penggunaan algoritma klasifikasi pembelajaran mesin berdasarkan fitur point cloud yang diekstraksi untuk setiap titik dan tetangganya. Kemudian yang ketiga menggunakan algoritma deep learning. Nah, untuk classification method yang merupakan ringkasan metode yang diuji di dalam kontribusi ini, yang pertama ada filtering yang di dalamnya ada CSF, kemudian SMF. Kemudian ada machine learning di mana ada DTC, RFC, DAC, NNC. Kemudian ada deep learning yang menggunakan PointNet++. Kemudian untuk metodologi akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada metodologi. Pada bahasan pertama akan menjelaskan prinsip TLS, fitur yang dipertahankan dari point cloud TLS untuk melakukan klasifikasi, dan pada bagian selanjutnya didedikasikan untuk menjelaskan algoritma yang dipilih untuk klasifikasi point cloud TLS. Terrestrial Laser Scanner atau TLS. TLS atau juga bisa disebut dengan LiDAR menyediakan koordinat banyak titik dengan memancarkan laser ke arah poin yang akan dipetakan dengan mengukur jarak dari alat ke target. Pengukuran rentang TLS dapat didasarkan pada pergeseran time of flight, yang mana sensor waktu akan sangat cocok digunakan untuk pengukuran jarak jauh. Nah, di sini ada 2 bahasan, yaitu KD3 dan Features. Yang pertama KD3. Point cloud TLS tidak teratur, tersebar, dan berisi titik dengan jumlah besar yang terekam dalam waktu singkat. Indeks spasial untuk point cloud harus dihitung menggunakan beberapa struktur data yang sesuai untuk mencari, menemukan, dan memproses data secara efisien. Di sini K adalah jumlah dimensi D, misalnya 3 untuk point cloud TLS. Pohon KD digunakan untuk menyimpan data titik spasial yang tidak teratur, yang bermanfaat untuk pencarian lingkungan. Ini dapat dilihat sebagai pohon pencarian biner, di mana titik data di setiap node adalah titik KD dalam ruang. Lalu ada fitur. Nah, klasifikasi dideskripsikan sebagai metode mengklasifikasikan dan mendefinisikan suatu berdasarkan informasi yang tersedia. Dan demikian menghasilkan suatu point cloud dapat dipahami sebagai pengelompokan titik-titik dengan menggunakan beberapa kriteria yang dipilih seperti non-ground atau ground. Fitur-fiturnya yaitu ada optical filter, dapat berupa informasi yang direkam langsung oleh TLS atau RGB atau intensitas yang berdasarkan visualisasi point cloud. Dalam hal ini contohnya intensitas yang tersedia dengan mudah tanpa pemrosesan lebih lanjut. Yang kedua ada fitur geometrical feature, dihitung berdasarkan informasi lokasi spasial setiap titik. Perhitungan memerlukan
pengaturan titik referensi PO dan menemukan KN titik terdekatnya. Matriks kovarian dibangun dari kumpulan titik yang dipilih dan nilai agent-nya diurutkan dalam urutan Brown. Nah, yang kedua ada algoritma klasifikasi. Klasifikasi atau segmentasi dapat dilakukan setelah fitur dihitung. Algoritma penyaringan tidak diperlukan, pelabelan atau a priori, dan kelompokan point cloud berdasarkan beberapa parameter tertentu. Algoritma ini memerlukan ekstraksi fitur cloud titik secara manual. Algoritma pemrosesan point cloud berdasarkan pembelajaran mendalam menggunakan jaringan saraf untuk secara otomatis mengekstraksi fitur point cloud dan melakukan klasifikasi. Nah, di sini ada 3 bahasan. Yang pertama, algoritma filtering, machine learning based point cloud, classification method, dan classification based of deep learning. Nah, yang pertama, algoritma filtering. Cloud simulation filtering atau biasa disingkat CSF, algoritma bertujuan untuk mengklasifikasikan bagian ground dan non-ground dari point cloud dan didasarkan pada simulasi fisik kain, yaitu point cloud dibalik terlebih dahulu dan sepotong kain disimulasikan untuk mendarat pada awan titik berbalik. Untuk mengatasi dunia nyata yang kompleks dan terus berubah situasi, algoritma CSF berisi 7 parameter yang harus disesuaikan untuk aplikasi yang ada. Nah, di sini ada beberapa parameternya, yaitu rigidness, time step, grid resolution, distance threshold, height difference, maximum iteration number, and one optional parameter, the step slope fit factor. Nah, yang kedua ada simple morphological filter atau bisa disingkat MSRF. Algoritma adalah algoritma pemfilteran point cloud dan didasarkan pada teknik pemrosesan gambar. Titik-titik tersebut pertama-tama tersegmentasi menjadi beberapa sel dan pertemuan baru dibuat menggunakan titik ketinggian terendah dan setiap sel yang berpotensi menyebabkan hilangnya informasi di wilayah dengan kemiringan yang berubah. Titik dengan perbedaan elevasi sebelumnya dan sesudah operasi lebih besar dari toleransi yang telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai ground dan non-ground. Bagian tanah yang dipulihkan dapat diproduksi sebagai dam. 4 parameter perlu diatur oleh pengguna selama operasi, yaitu ukuran sel dari grid permukaan minimum, nilai persen kemiringan, dan radius. Machine learning based point cloud classification method. Nah, machine learning based point cloud classification method atau bisa disingkat MLPCC adalah pendekatan yang diawasi. Perbandingan dengan algoritma pemfilteran, jenis algoritma ini memerlukan beberapa pelabelan awan titik sebelumnya. Alur kerja tipikal ditunjukkan pada dan terdiri dari 5 langkah utama. Langkahnya yaitu yang pertama langkah menentukan indeks spasial untuk setiap titik menggunakan misalnya pohon KD untuk mengurangi waktu pencarian tetanggaan. Yang kedua, pada langkah kedua, jumlah titik tetangga terdekat KN yang sesuai dipilih. Ketiga, terdiri dari pelabelan point cloud dengan mengevaluasi fitur-fiturnya seperti yang dijelaskan pada tabel 1. Yang keempat, pada langkah keempat, model dilatih berdasarkan informasi ini. Akhirnya pemodelan terlatih digunakan untuk memproses data asli. Nah, di sini ada perbandingan 4 algoritma klasifikasi, perbandingan DTC, RFC, DAC, dan NNC. DTC membangun model berupa struktur pohon. Di sini algoritma akan mencoba mengkelompokkan set data pelatihan secara rekursif selama proses konstruksi model. Yang kedua, RFC membuat beberapa pohon keputusan dengan menggabungkan untuk dapatkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Yang ketiga, DAC adalah metode klasifikasi terawasi yang mengasumsikan bahwa kelas yang berbeda menghasilkan data menurut kontribusi dosen yang berbeda. Yang keempat, NCC umumnya terdiri dari 3 layer, input, hidden, dan output layer, dan hanya memiliki sedikit parameter.
Properti ini sangat meningkatkan waktu untuk mempelajari dan mengurangi jumlah data yang diperlukan untuk melatih model. Classification based on deep learning. Classification based on deep learning atau biasa disebut DPCC dapat dibagi menjadi dua jenis menurut input ke jaringan saraf. Metode pertama mengubah point cloud ke format lain sebagai input gambar 2 dimensi atau voxel 3 dimensi. Dan yang kedua menggunakan point cloud asli untuk menghindari peningkatan volume data dan hilangnya informasi selama konversi. PointNet++ digunakan lingkungan informasi untuk ekstraksi fitur menghadapi kemampuan generalisasi dan algoritma ini dalam skenario yang kompleks. Ide ini dibalik PointNet++ adalah pertama-tama membagi set titik menjadi beberapa subset dengan menumpang tindih dalam ruang yang menggunakan PointNet untuk mengekstrak fitur lokal yang bagus dari setiap subset. Proses ini diulangi beberapa kali secara hierarkis, yaitu himpunan titik keluaran dari setiap lapisan menggunakan sebagai himpunan titik masukan dari lapisan berikutnya. Proses berlapis-lapis ini menghasilkan kumpulan poin yang berisi informasi kontekstual yang kaya. Kemudian yang terakhir ada matriks. Point cloud TLS tidak teratur, tersebar dan berisi titik dengan jumlah besar yang terekam dalam waktu singkat. Indeks spasial untuk point cloud harus dihitung menggunakan beberapa struktur data yang sesuai untuk mencari, menemukan, memproses data secara efisien. Di sini K adalah jumlah dimensi, D misalnya 3 poin untuk close, pohon KD digunakan untuk menyimpan data titik spasial yang tidak teratur yang bermanfaat untuk pencarian lingkungan. Hal ini dapat dilihat sebagai pohon pencarian biner di mana titik data di setiap node adalah titik KD dalam ruang. Formulanya, akurasi menunjukkan jumlah sampel yang diprediksi dengan benar dibagi dengan jumlah semua sampel. MACC berarti rata-rata nilai ACC untuk setiap kategori. IOU mewakili perpotongan label yang diprediksi dan benar dibagi dengan penyatuan label yang diprediksi dan benar. Secara umum, semakin besar nilai IOU, maka klasifier akan semakin baik. MIOU mewakili rata-rata nilai IOU untuk setiap kategori. Skor F1 adalah rata-rata harmonik dari presisi dan daya ingat. Presisi mewakili proporsi sampel yang diprediksi sebagai kasus positif yang sebenarnya adalah kasus positif. Recall adalah proporsi kasus positif yang diprediksi dengan benar terhadap semua kasus positif yang benar sebenarnya dan digunakan sebagai ukuran kemampuan classifier untuk mengidentifikasi kasus positif. OA mewakili jumlah sampel yang diklasifikasikan dengan benar sebagai kasus positif secara keseluruhan kategori sebagai persentase dari jumlah total sampel. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu result, di mana perangkat lunak yang berisi penamaan dan pembagian titik awan atau point cloud itu dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak berupa cloud compare. Perangkat lunak ini mudah digunakan dan mampu memvisualisasikan data dengan baik. Selain itu, digunakan juga MATLAB untuk proses klasifikasi data, di mana dalam prosesnya mencakup proses operasi algoritma dan evaluasi pada point cloud. Akan lebih bagus lagi jika memakai perangkat lunak berupa Deep Learning Toolbox untuk menyelesaikan algoritmanya, Computer Vision Toolbox untuk visualisasi titik, dan LIDAR Toolbox Computer Vision Toolbox untuk pembahasan atau pembacaan data titik. Kemudian untuk deskripsi datanya, Terrestrial Laser Scanner merupakan perangkat yang dapat melakukan pra-pemrosesan untuk meningkatkan keandalan hingga tingkat tinggi sehingga alat ini cocok untuk kasus pemantauan tanah longsor, deformasi, dan sebagainya. Konsep dasar dari pengukuran suatu objek dengan TLS adalah dengan memanfaatkan laser, di mana laser merupakan cahaya yang murni sangat kuat dengan intensitas yang sangat tinggi dan dapat melakukan pengukuran secara presisi untuk berbagai macam keperluan. Dengan alat ini, manfaatkan laser dapat mengukur jarak dari alat yang dituju atau objek yang dituju. Prinsip pengukurannya sederhana, di mana laser ditembakkan ke arah objek, kemudian objek akan memantulkan kembali laser tersebut dan ditangkap kembali oleh receiver pada alat.
Waktu mulai dari laser ditembakkan sampai diterima kembali dijadikan sebagai dasar penentuan jarak. Itulah yang sering disebut dengan pengukuran jarak berdasarkan beda waktu. Pada kasus ini terdapat sekitar 15 juta titik atau point clouds, kemudian setelah dilakukan tahap klasifikasi awal didapatkan sekitar 9 juta titik vegetasi atau non-tanah, dan kemudian algoritma pembagian titik awan atau point cloud adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai kumpulan data untuk pelatihan, yang kedua sebagai kumpulan data untuk validasi, untuk melakukan evaluasi kinerja selama pelatihan, lalu yang ketiga, kumpulan uji atau kumpulan data yang digunakan untuk mengevaluasi sampai pelatihan selesai, dan yang keempat, keseimbangan antara jumlah kelas digunakan untuk menghindari adanya jumlah kelas yang lebih besar dari kelas yang lain. Ini merupakan contoh dari tampilan wilayah yang sedang dipetakan, kemudian di kiri bawah itu merupakan visualisasi titik awal atau point cloud yang telah diklasifikasi dengan menggunakan cloud compare, dan yang kanan adalah hasil pelabelan manual. Untuk tahap klasifikasi, penggunaan algoritma CSF dan SMRF dimulai dengan adaptasi parameter ke titik awan atau point cloud. Ketika akurasi algoritma tidak lagi meningkat secara signifikan dalam proses penyesuaian parameter, parameter adalah keluaran dari hasil klasifikasi. Kemudian untuk hasil, mendefinisikan waktu dari algoritma FPCC, algoritma MLPCC, dan algoritma DPCC sebagai waktu yang dibutuhkan untuk melakukan point cloud klasifikasi. Algoritma FPCC melakukan waktu berjalan terpendek dan algoritma DPCC merupakan algoritma yang melakukan waktu berjalan terpanjang. Sebagai contoh, algoritma RFC membutuhkan waktu lebih dari 50% dari total waktu berjalan dibandingkan dengan metode DDC dan NNC, yang sepertiganya lebih cepat dari RFC. Semua waktu komputasi untuk algoritma PointNet++ atau algoritma yang memiliki lebih dari 2 kali lebih tinggi dari algoritma lainnya, digunakan untuk pelatihan model. Kemudian algoritma DCC, DAC, dan NNC memiliki waktu klasifikasi terpendek yaitu sekitar 0,2 detik. RFC sedikit lebih lambat dari ketiga algoritma ini dan membutuhkan waktu sekitar 11 detik. Kemudian algoritma SMRF membutuhkan waktu 2 kali lebih lama yaitu sekitar 20 detik. Klasifikasi paling lambat dilakukan oleh PointNet++ dan CSF. Masing-masing mengambil 60 dan 87 detik untuk proses pengklasifikasian. Kemudian untuk diskusinya, hasil uji 3 jenis metode segmentasi dan klasifikasi point cloud yang berupa FPCC, MLPCC, dan DPCC dipilih algoritma yang populer dan mudah digunakan serta tersedia dalam Python atau MATLAB. Tugas klasifikasi adalah untuk memisahkan titik tanah dari titik non-tanah dengan tujuan melakukan perkiraan permukaan matematis dari point cloud. Kemudian di sini juga terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode klasifikasi. Yang pertama yaitu FPCC. Keuntungannya tidak diperlukan informasi sebelumnya dan waktu turun algoritmanya cepat. Kemudian untuk kekurangannya memerlukan penyesuaian parameter akurasi klasifikasi yang relatif rendah. Kemudian untuk metode klasifikasi MLPCC, keuntungannya adalah kemampuan generalisasi baik, klasifikasi secara cepat, klasifikasi dengan akurasi yang tinggi. Kemudian untuk kekurangannya, memerlukan ekstraksi manual fitur titik awan atau point cloud, sejumlah besar sumber daya komputasi untuk titik awan atau point cloud besar, dan waktu pelatihan yang lama. Kemudian untuk metode klasifikasi DPCC, keuntungannya yaitu kemampuan generalisasi yang baik, ekstraksi titik secara otomatis, dan akurasi klasifikasi yang relatif tinggi. Kemudian untuk kekurangannya, waktu pelatihan yang lama, kecepatan klasifikasi lambat, dan training data dengan pelabelan. Kemudian kesimpulannya yaitu, yang pertama, terdapat metode yang berbeda-beda untuk mengekstraksi titik non-tanah dari point cloud TLS. Kesimpulan kedua yaitu algoritma MLPCC
berdasarkan skala tunggal memiliki pengklasifikasi terbaik dalam hal waktu komputasi dan kinerja klasifikasi CSF. Dan SMRF juga menarik karena sederhana. Kemudian yang ketiga, dari pertimbangan MPLCC, maka diuji algoritma klasifikasi DAC, DTC, dan RFC, dan NCC, dan tiga metode untuk penentuan nilai KN. Algoritma ini memiliki tiga kelemahan dibandingkan dengan metode FPCC, yaitu memerlukan data pelatihan dengan pelabelan manual. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.